Oh iya, terima Baik. kasih Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah kita masuk ke pengarus yang ketiga. Ketiga, yaitu saudari Aulia Nur Rahma Skepners. Ya, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Penguji yang terhormat masih bersama kita di forum ini. Kemudian makasih banyak dan selamat datang kepada Pak Kasri Skepners, yaitu mentor dari saudari Aulia, dan kepada Aulia yang kita banggakan bersama. Perlu kami informasikan sebenarnya ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh saudari Aulia Nur Rahma, maksimal 10 menit, menyampaikan pokok penting. Sedikit dari belakang baru langsung masuk kepada isu dan kegiatan yang diberikannya. Kemudian selanjutnya setelah Anda memaparkan, kami juga minta kesediaan dari Pak Mentor untuk menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang saudari Aulia gagas untuk rancang aktualisasi tempat kerjanya. Kemudian pada saat pengujian laksanakan, siapkan alat tulis menulis, recording, jawab semua pertanyaan disampaikan oleh Pak Penguji yang terhormat. Terakhir dari saya selaku coach juga akan memberikan penjelasan terkait berkembang dalam diskusi. Baik, pertama kepada saudari Aulia, sehat, siap diuji? Insya Allah Pak. Baik. Nanti diperbaiki nanti anunya, semuanya itu ada feedback dari Bapak. Iya, diperkecil audio saat sebelah. Ya, baik. Mohon izin Pak Penguji terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya Aulia. Baik Pak, izin share screen Tabe. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli, SH, MSc sebagai penguji. Yang terhormat Bapak Kasri Skepners, selaku mentor sekaligus Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Modo. Kemudian yang terhormat Bapak Muhtar, SP, SH, MM, MH, selaku coach yang telah mendampingi. Yang terhormat Bapak Azwan Singara, selaku evaluator atau host yang memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Aulia Nur Rahma, asal instansi PT Puskesmas Modo. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini Puskesmas ini menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan, di mana menjadi tempat umum yang beresiko potensial bagi penularan penyakit maupun pencemaran lingkungan bagi para petugasnya, bagi para pasiennya, maupun bagi pada masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas. Sehingga berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas bahwa sampah medis dan non-medis ini harus dipisahkan. Nah, kondisi saat ini di lapangan, sampah ini masih bercampur. Asumsi saya sebagai peserta bahwa kenapa sampah ini masih bercampur, tempat sampah ini masih terlihat mirip. Belum ada yang membedakan antara wadah medis dan non-medisnya. Kemudian kurangnya juga sosialisasi tentang pemilihan sampah kemungkinan menjadi faktor terhadap kesalahan yang biasa dilakukan dalam pemilihan limbah tersebut. Oke, lanjut ke isu. Baik, Pak. Ada 3 isu yang saya ambil di sini dan dilakukan identifikasi isu menggunakan APKL dan core isu yang didapatkan belum terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah medis dan non-medis di PT Puskesmas Modo. Kemudian ada analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah ini saya menggunakan diagram fishbone, dapatkan 6 penyebab masalah berdasarkan 3 aspek analisis. Lalu ada alternatif gagasan pemecahan isu yang saya dapatkan, saya memiliki 5 kegiatan dengan 20 tahap kegiatan. Yang kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, di mana keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap kegiatannya ada 3, pertama konsultasi, rancangan dengan mentor, output yang saya harapkan adanya arahan dukungan, kemudian dokumentasi dan lembar persetujuan dari mentor. Tahapan kedua ada koordinasi dengan rekan kerja, output yang saya harapkan adanya dukungan dari rekan kerja. Kemudian mengusulkan tim kerja untuk membantu dalam proses pelaksanaan aktualisasi ini dengan output adanya SK tim kerja. Kemudian kegiatan kedua, penyiapan pembuatan materi dan media. Dia keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Tahap kegiatannya ada 3 tahap kegiatan. Pertama, mengumpulkan referensi. Output yang saya harapkan adanya sumber referensi dari media edukasi yang akan saya berikan nanti. Kemudian rancang desain poster, leaflet, stiker, dan klasifikasi sampah. Kemudian output yang saya harapkan tersedianya nanti leaflet, poster, dan stiker yang saya butuhkan.
Tahap kegiatan ketiga yaitu menyusun administrasi pendukung. Output saya harapkan adanya format daftar hadir, lembar kuesioner maupun lembar checklist yang saya butuhkan nanti. Kegiatan ketiga melakukan rapat tim dan finalisasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Tahap kegiatannya ada 5. Yang pertama pemaparan materi di hadapan tim. Output yang saya harapkan adalah materi dapat terpaparkan di depan tim. Kemudian tahap kegiatan kedua meminta saran dan masukan. Setelah pemaparan saya harap outputnya ada tim memberikan saran dan masukan kepada saya. Tahapan ketiga adalah finalisasi media yang akan saya gunakan. Output saya harapkan tersedianya media seperti poster, leaflet, maupun stiker yang saya butuhkan. Tahap kegiatan keempat yaitu pengadaan dan pendistribusian tempat sampah sesuai standar. Output yang saya harapkan adanya tempat sampah sesuai standar. Tahap kegiatan kelima yaitu penempelan poster dan stiker sampah. Output saya harapkan stiker dengan poster itu tertempel di setiap ruangan pasien. Untuk kegiatan keempat sendiri, kegiatan utama yaitu edukasi pemilihan sampah medis dan non-medis. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap kegiatannya ada 5. Pertama, saya harus kontrak waktu dulu. Output yang saya hadapkan adanya jadwal kontrak waktu. Kemudian tahap kegiatan kedua adalah persepsi, menyamakan persepsi antara saya dengan yang saya akan edukasi. Kemudian output saya harapkan adanya foto atau dokumentasi. Yang ketiga melakukan pretest. Output yang saya harapkan adanya hasil lembar pretest. Kemudian pelaksanaan sosialisasi yang keempat. Output saya harapkan terlaksananya sosialisasi dengan adanya daftar hadir dan dokumentasi. Yang kelima yaitu melakukan post-test dan juga pembagian leaflet. Output yang saya harapkan yaitu tersebarnya post-test telah dilakukan dan terbaginya leaflet. Kegiatan kelima ada monitoring dan evaluasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap kegiatan ada 4. Pertama, memeriksa hasil pre dan post test dengan output adanya hasilnya, ada hasil pre dan post test. Yang kedua, pengukuran capaian. Output saya harapkan hasil rekapan capaian yang terlaksana dan belum. Lalu ada dokumentasi. Yang ketiga, adanya testimoni dari mentor maupun rekan kerja dan penerima manfaat. Outputnya adanya video testimoni. Kemudian yang keempat, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Output yang diharapkan, laporan hasil monitoring dan evaluasi diterima oleh mentor dan adanya dokumen rencana tindak lanjut. Baik, ini merupakan jadwal rencana kegiatan saya yang sudah terlampir. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Boleh stop share? Ya Pak. Demikian pemaparan rancangan akreditasi saudari Aulia. Iya. Baik. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Pak Mentor. Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kasri Sarjana Keperawatan Nurse, Kepala UPT Puskesmas Mudo Kabupaten Buol. Selaku mentor dari salah satu peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 120 atas nama Aulia Nur Rahma, Sarjana Keperawatan Nurse, menyetujui rancangan aktualisasi yang berjudul Edukasi Pemilahan Sampah Medis dan Non-Medis sebagai upaya pencegahan infeksi nosokomial yang didukung dengan media informasi di Puskesmas Mudo. Harapan saya sebagai Kepala Puskesmas, juga sebagai mentor, semoga dengan kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi solusi atas pemecahan masalah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Mudo itu sendiri. Itu mungkin harapan saya kepada peserta pelatihan pada CPNS golongan 3 pada saat ini, yaitu staf saya Aulia. Itu mungkin harapan saya. Insya Allah saya akan mendukung kegiatan ini semaksimal mungkin kepada saudari Aulia. Saya sebagai Kepala Puskesmas akan bertanggung jawab penuh akan semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Puskesmas, kemudian lintas program yang ada di Puskesmas.
Mungkin demikian dari saya sebagai mentor. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Baik, makasih banyak Pak Waalaikumsalam Mentor warahmatullahi wabarakatuh. atas pemberian penjelasan. Tambahan kepada Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yang kami hormati Pak Bos kita hari ini, Pak Dr. Mokhtar. Yang kami hormati Pak Mentor kita, Pak Kasri. Yang kami banggakan peserta kita, Ibu Aulia, serta host kita hari ini, Pak Azwan. Kita langsung saja pada seminar kita hari ini. Saya langsung masuk ke latar belakang. Saya pikir nanti juga kita perlu sepakat bahwa latar belakangnya perlu pengayaan tentang di sini kan langsung kepada teknis kegiatan ketika pendahuluan. Tapi kita juga nanti bersepakat bahwa perlu masukan tentang pelatihan ini. Latsar, undang-undang misalnya bahwa ASN kenapa. Jadi dia karena tulisan ini dari untuk pembaca bisa melihat bahwa plat ini untuk pelatihan lalu masuk ke teknisnya. Oh, baik, Pak. Ya, jadi pelaksanaan latsar. Iya, Ya. Pak. Nah, Baik, selanjutnya seperti kalau di rumah sakit di UPT Puskesmas itu selain rumah sakit itu dia punya SPM, standar pelayanan minimal, ada indikator. Ya, ada. Sekarang apakah limbah rumah sakit ini ada SPM-nya? Kenapa, Pak? Untuk yang penanganan limbah, Iya. penanganan sampah limbah ini ada SPM-nya. Karena di SPM itu ada indikator-indikator. Nanti coba dicek ya, tapi ini coba dicek nanti kalau di UPT saja di bagian biasanya sih di bagian perencanaan atau TU-nya. Baik, Pak. Karena memang kalau kesehatan itu selalu bekerja sudah disiapkan SPM-nya standar pelayanan. Hingga dan SPM itu kan ada indikator-indikator yang akan dinaikkan. Karena di sini Ibu menyampaikan bahwa terlihat sama tentang wadah. Ya, tetapi kan kita belum bisa melihat seperti apa terlihat sama. Oh iya, baik, Pak. Tapi berdasarkan pengamatan. Nah, kalau ada SPM-nya, standar pelayanan rumah sakit. Jadi harapan kita begini, para peserta latsar yang dari tenaga kesehatan, lain bahwa ini menjadi rancangan aktualisasi dari kebutuhan sebuah pelatihan, tetapi juga nanti ternyata hasil rancangan aktualisasinya itu bisa menunjang kinerja rumah sakit. Yakni misalnya salah satu itu SPM tentang pengolahan limbah medis. Nanti kalau ada, nanti dimasukkan juga di latar belakang. Oh, baik, Pak. Oke, catat ya. Iya, Pak. Ibu di bagian apa? Sebagai perawat, Pak. Oh, di bagiannya? Perawat ahli pertama. Oke. Oh ya. Bagian ininya ditempatkan di tempat Pak Anu ya, Pak Kasri ya, di bawahnya Pak Kasri. Iya, Pak. Nah, saya masuk ke rancangan kegiatan aktualisasi. Baik, Pak. Tahapannya. Di sini masukkan kegiatan konsultasi rancangan, konsultasi kepada mentor. Iya. Ada beberapa nilai-nilai yang dimasukkan, tapi saya coba kita akan diskusikan. Saya berpikir ketika berkonsultasi kompeten itu menjadi hal yang harus dipunyai oleh ketika melakukan misalnya konsultasi menyiapkan. Tapi saya tidak melihat ada nilai kompeten masuk pada tahapan kegiatan konsultasi. Oh iya, baik, Pak. Saya akan tambahkan nanti di ini. Tapi maksud saya begini, misalnya nilai kompeten itu memang dia bisa masuk ketika berkonsultasi kepada mentor. Baik, Pak, izin jawab. Saat konsultasi dan mentor, saya rasa ternyata dibutuhkan di sini untuk kompetennya karena di panduan perilaku ada melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Jadi saya harusnya, baik Pak, saya harusnya Jadi- melakukan tugas dengan kualitas terbaik saat konsultasi dengan mentor saya. Ya, karena saya berpikir ketika konsultasi kan sudah mempersiapkan nih, kan? Iya, Oh saya Pak ini gagasan saya ini gitu. Jadi kompeten itu dia sudah terlihat. Kita harus mempunyai itu ketika karena nanti bahwa bisa meyakinkan pimpinan dengan ide gagasan, lalu ada olah data bahwa itu memang menjadi suatu salah satu bentuk sebagai tugas rumah sakit dalam juga menyelesaikan masalah di rumah sakit. Oke. iya, terima kasih Pak. Nah, tahapan selanjutnya, misalnya dalam membuat desain-desain itu sudah Ibu buat sendiri atau dengan tim? Untuk pembuat izin jawab Pak, untuk pembuatan desain insya Allah saya akan buat sendiri menggunakan aplikasi Canva. Ya. Dan kan setelah itu nanti saya konsultasi dengan timnya, apakah sudah cocok kira-kira. Kalau ada masukan saya akan tambahkan. Oke, berarti Ibu dikerjakan sendiri ya, ini masih kerja sendiri. Iya, Setelah itu diperlihatkan kepada tim. kepada tim jika ada saran dan masukan, saya akan masukkan saran masukan dari Oke. tim. Nah, poinnya bahwa dalam memperlihatkan desain yang telah dibuat tadi kan dibuat sendiri. Di sini ada kolaboratif dimasukkan nilai value-nya. Baik Pak. Berarti kalau ada kolaboratif berarti ada yang kerja. Tapi tadi kan Ibu sebutkan saya bisa mandiri membuatnya. Tapi di sini dimasukkan nilai kolaboratif. Misalnya ada kolaboratif, ada yang terlibat. Iya. Tapi tadi sendiri. Kalau memang tidak ada, kita lakukan saya kolaboratif. Berarti kompeten. Baik Pak. Tidak, ini kita diskusi supaya Ibu bahwa misalnya kita ingin nilai core value-nya ini ketemu dengan seperti tahapan-tahapannya. Mungkin nanti saya ketika merancang saya akan bersama tim kerja supaya kan sama-sama dari referensinya tadi kan koordinasi dan tim kerja. Jadi saat kasih masuk, jadi nanti saya koordinasi tetap dengan rekan kerja Pak. Nah iya, jadi bahasanya begitu. Jadi maksud saya karena kalau Ibu tadi kan Ibu katakan saya kerja sendiri. Iya. Kalau dikerjakan sendiri maka tidak ada kolaborasi. Iya. Nah tapi kalau memang sudah ada masuk tim kerja silakan masuk kolaborasi. Nah ini penting supaya core value-nya nilai-nilai itu masuk kuat di situ. Iya. Dari Ibu saja, dari Maulia saja. Iya, saya nanti. Kalau memang di kerjaan jadi tahapan itu belum ada, saya kerjakan sendiri. Kayak tadi sebelumnya ada yang membuat IT dia buat sendiri, maka dia memang tidak masukkan kolaborasi. Baik Pak. Kompeten saja dia. Baik, Pak. Melakukan itu. Oke. Baik. Selanjutnya di sini saya satu untuk pikir kalau yang ini ada pengadaan. Ibu mengadakan tong sampahnya? Iya, pengadaan tempat sampahnya Pak yang sesuai standar. Berapa Ibu adakan? Adakan sendiri maksudnya? Adakan sendiri? Iya, adakan sendiri Pak. Berapa Ibu siapkan? Ini luar biasa ini. Saya sudah lihat kondisi yang di puskesmas ada 3 kan standarnya itu kan Pak harus ada pakai ini harus dibuka menggunakan kaki. Ada 3 yang rusak sehingga 3 itu yang saya akan ganti Pak. Jadi ganti sendiri ya? Iya. Ibu yang menyiapkan sendiri? Iya. Dengan biaya sendiri? Iya Pak. Oke. Itu orientasi pelayanan. Oke. Ini saya apresiasi bahwa memang selain saya mempunyai ide gagasan, kebetulan saya punya rezeki lebih, saya bisa juga menyiapkan. Jadi mengentaskannya itu tidak setengah-setengah. Oke, ini saya. Selanjutnya edukasi. Kita coba diskusi tentang misalnya yang pertama itu tahapannya membuat kontrak waktu dengan pasien, keluarga dan petugas. Iya Pak. Iya, tahapannya. Lalu setelah itu baru penyamaan persepsi. Iya. Halo, izin Pak Penguji, izin Pak Id. Ya. Mohon maaf ini Pak Id, ini Zoom-nya ini ada bermasalah. Kemungkinan dia nanti akan kembali terlempar seperti semula dan ya nanti berikutnya kami pakai ID Zoom yang baru Pak. Silakan saja
kita adaptasi saja dengan keadaan dulu. Siap. Ya, karena memang tapi teman-teman di teknis di sana tetap lagi berupaya terus memperbaiki itu sambil jalan. Kita tidak akan kita berusaha tidak terganggu dengan walaupun terganggu tapi kita tetap upayakan bahwa ini berjalan. Di sini kan tadi membuat kontrak saya agak ini dengan setelah membuat kontrak waktu harus kita menyamakan persepsi. Nah, bagaimana kalau persepsinya tidak ketemu tapi sudah kontrak waktu? Baik Pak, untuk membuat kontrak waktu sendiri kan seperti kalau kayak petugas itu Pak ada kan shift-shiftnya, jadi saya kontrak waktunya yang shift pagi, yang sore-sore, kemudian yang shift malam-malam. Terus di penyamaan persepsi itu saya mau menjelaskan bahwa saya ini nanti mau menjelaskan tentang pemilihan sampah dalam penyamaan persepsi Pak, supaya mereka tahu apa tujuannya saya di situ. Oh iya. Kalau kontrak waktu dengan keluarga? Kontrak waktu dengan keluarga, siapa tahu asalnya keluarga sedang ada ke kamar mandi pasiennya atau bagaimana. Jadi saya harus kontrak, kira-kira jam segini sebentar bisa Bu saya untuk melakukan edukasi. Seperti itu Pak. Oh, jadi menyamakan persepsi ini hanya dengan maksud saya sudah dimintakan akan ini tapi kita baru menyamakan persepsi dengan menyamakan persepsi tadi apa soal jam ya? Kalau di sini sebenarnya tidak masalah dia beda, yang penting bisa Ibu jelaskan bahwa kenapa dia itu. Iya. Saya menyamakan persepsi yang bahwa begini loh, saya mau menjelaskan tentang pemilihan sampah bahwa di sini nanti pemilihan sampah bagaimana yang saya tahap-tahap yang saya akan lakukan, terus saya nanti kan pretest Pak. Intinya supaya mereka tahu bilang saya di sini mau melakukan edukasi. Itu penyamaan persepsinya Pak. Oh, kepada keluarga juga? Iya, semua pasien, keluarga dengan petugas. Semua. Oh, tapi di atas sudah membuat kontrak waktu dengan keluarga juga. Iya. Sebelumnya. Bahwa keluarganya walaupun bisa apalagi saya akan tapi setelah itu baru menyamakan persepsi. Coba. Maksudnya kita harus punya kalau menyamakan persepsi tadi soal saya begini. Kalau soal waktu tadi dengan petugas saya tidak masalah dengan petugas ya. Misalkan Ibu saya membuat waktu petugas karena soal waktu jam-jamnya. Tapi di sini ada keluarga juga. Setelah keluarga tadi dijelaskan Ibu, gagal misalnya dia ke toilet saya akan ini. Tapi di bawahnya setelah dia disampaikan baru kita menyamakan persepsi saya akan ini gitu. Oh iya Pak. Jadi mungkin Pak bisa saya satukan tahap kegiatan 1 dan tahap kegiatan 2. Boleh? Ya, kalau memang menyamakan persepsi dulu, kita naikkan ke atas. Oh iya. Baru memang salah satunya memang kalau memang persepsi itu isinya membuat kontrak waktu dan pasien itu ya sudah kita satukan saja dia sebagai penyamaan persepsi. Di keluarannya itu adalah kontrak waktu, jadwal pelaksanaan menjadi keluaran. Oh baik Pak. Jadi membuat kontrak tidak usah satu kali saja di persepsi. Aduh, error lagi. Aduh. Masih ada saya di situ, Pak. Aduh. Saya hilang. Media leaflet. Memeriksa hasil podcast. Itu saja. Ya, sebelum Pak. kita terlempar nanti nanti tahapan-tahapan tadi dilihat, tahapan bekerjanya, termasuk tahapan tadi menyamakan persepsi, lalu membuat edukasi, lalu pakai pretest dulu, lalu melakukan edukasi supaya bisa diukur. Iya Pak. Kan nanti kan hasil kan diukur. Baik. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Itu saja dari kami. Saya kembali ke Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat, Pak Menteri terhormat atas pengujiannya. Saudari Aulia. Iya Pak. Yang tadi sarankan itu dicatat semua ya. Kemudian saya juga berikan masukan tadi, betul. Saya langsung kepada penyampaikan Pak Penguji tadi bahwa kalau yang dimusyawarahkan persepsi hanya tentang pemilihan sampahnya, boleh setelah itu. Tapi kita kan juga perlu menyamakan persepsi tentang kesediaan waktunya. Ya, jangan sampai. Jadi sebaiknya punya persepsi dan kontrak waktu. Kontrak waktu. Ya, supaya mereka pada siap. Nah, baru kita masuk
kepada ini. Jadi jelaskan memang di situ kita butuh waktunya karena kita menjelaskan ini. Jadi gabung itu penyampaian presisi dan kontrak waktu. Iya. Saya setuju karena jangan sampai dia bilang untuk apa ini kan? Nah, ini kan sudah ada. Kemudian Iya. gitu ya, cari catat itu hal yang penting karena jangan sampai kita mereka tidak terima karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi gabung itu penyampaian Baik, presisi dan kontrak waktu. Kemudian di kata pengantar itu nomor 1 hanya orang tua saja, yang lainnya di keluarga dibawa aja. Kemudian tentang perlan regulasi tentang LATSA ini dilakukan karena kita berangkat dari kegiatan LATSA. Itu Baik, perlan Pak. nomor 9 tahun 2021 tentang LATSA. Nah, di latar belakang tadi yang perlu pengayaan tentang apa sih kita angkat ini isu ini. Ada anda tanya baik berupa kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian apa fungsi organisasi kita sebelum masuk ke tema. Saya kira itu. Kemudian Saudari Aulia, ada Anda punya kewajibannya dalam habituasi nanti lengkapi bukti-buktinya, ya, buat tidak singkat di kegiatan utama edukasinya. Kemudian upload laporan mingguan nanti, karena sering, kenapa saya ingatkan ini karena sering saya dapatkan nanti mau dekat terakhir mau di laporan mingguan, nggak boleh. Iya, Karena Pak. mingguan saya nilai, kami menilai mingguan perkembangannya. Nah, kemudian nanti